Masuk ke kubangan ini ceritanya. Totalitas ini teman-teman. Benar-benar totalitas ini. Nah, ini berada sumur yang materialnya dari batu yang batu-bata yang melengkung ya. Ini. Gak kelihatan Kang. Nah, ini. Jenengan agak ke depan Kang. Ya. Nah ini keberadaan dari sumur yang bentuknya dari batu bata miring ya dalamnya ya, dan diameternya paling sekitar 70 cm. Aneh ya keberadaan sumur-sumur di Majapahit ini, kadang-kadang lingkarannya begitu kecil ya. Dan itu sebenarnya ada dua sumur kanan dan kiri. Itu tengahnya kayaknya mungkin altar ya. Kita juga belum mengambil kesimpulan yang pasti altar atau bukan, tapi dari batu andesit ada ukiran Padma di bawahnya. Ini menurut kesimpulan saya, menurut praduga saya, mungkin di tempat pemujaan, tempat ritual ya. Karena menurut unsur air yang ada di sini itu ada Padma, dan kita bisa masuk sini ya. Masuk teman-teman. Yang awalnya ya, dari atas tadi di bawah ini masuk. Banyak situs yang terbikin dari batu andesit juga. Dan kita tetap masuk biarpun lah. Akhirnya ini rek jero rek. Oke. Nah ini itu ada struktur. Oh di dalam situ ada struktur Kang yo. Banyak struktur batu andesit yang di dalam air banyak, dan ini kaki kita lagi merasakan pedihnya duri-duri yang kita kena air. Tapi bagus juga sih, terapi lah. Terapi teman-teman. Ya, ini, pembelaannya terapi gitu ceritanya. Ayo Kang, batong sis. Kita masuk. Ayo totalitas yuk. Biar pemirsa di rumah itu mengetahui bahwasanya kondisi Candi Siwa saat ini berada di dalam air, ya. Nah ini keberadaannya Candi Siwa. Jadi ini banyak pohon berduri ya, terutama pohon putri malu yang kena air ini. Jadi kaki agak kesemutan, tapi kesemutnya agak lumayan kasar. Ini ada satu bagian relief ya yang tersisa di atas air, dan ini bentuknya aneh juga ya. Kita lihat di dalam air itu banyak struktur batu bata merah, juga batu bata, batu andesit atau gilang yang masih terendam ya. Mungkin lain kali ya dari teman-teman YouTuber bisa nyoba meliput ini di saat musim kemarau lagi dibersihkan ya. Semoga kita berdoa bersama ya, semoga candi ini ke depan dapat perhatian yang lebih bagus dari seluruh elemen masyarakat, juga pemerintah, karena peninggalan ini ya sangat berharga, begitu dahsyat bagi bangsa ini, karena Majapahit sudah membuktikan dirinya bisa kemari Parlo Jinawi. Ini bukti. Nah ini coba kita buka di sini. Nah, ini ada ukiran di bawah ini. Kita nyemplung teman-teman. Ya. Nah, oke, delon pupuku delon pupuku. Jadi aku nyingsingkan ini. Apa namanya? Celana. Nah, ini karya leluhur teman-teman. Gimana? Masih mengatakan Majapahit adalah kerajaan dongeng. Ini buktinya. Mulai budaya boleh. Tetap di Majapahit Indonesia Culture, ini kita langsung nengok keberadaan dari. Tuh, ini Kang, ada pijakan di sini Kang. Ini Kang. Materialnya dari batu andesit, kita lagi sama Masya Allah, luar biasa teman-teman. Tentang keberadaan ukiran yang ada di dalam balong tergenang air atau kolam atau belumbang. Ini. Nah, ini keberadaannya. Wah, ada yang itu Kang. Nah, ini ada ukiran Padma di sini. Ini ada ukiran kecuas. Ini yang keseharian saya tiap hari bikin patung sama material di batu, tapi melihat ukiran ini dahsyat banget. Dahsyat banget. Iya, ukelnya bagus, dan ini ukirannya ini begitu dalam ya, dia timbul keluar gitu ya. Sebagai panjenengan yang sehari-hari sebagai seniman seni pahat begitu Kang ya. Ya. Tingkat kerumitan dari karya leluhur itu dari sisi apanya Kang? Kira-kira Kang? Mereka sungguh-sungguh berkarya. Seperti yang di depan kita. Sangat totalitas, jadi keterbatasan bukan menjadi alasan. Mungkin kalau kita melihat dari zaman sekarang masa lalu ada keterbatasan, tapi tidak juga. Mereka modern sesuai dengan mereka, canggih sesuai dengan peradaban mereka. Jadi ini karya yang sangat bagus ya. Kita yang zaman sekarang aja sangat mengagumi karya seperti ini. Ini mahakarya leluhur kita sudah ratusan tahun, dan ini tersimpan di Candi Siwa ini. Ya semoga ke depan Candi Siwa ini lebih terawat lagi dengan baik, bisa terungkap sejarahnya, bisa terungkap keberadaannya, kontribusinya apa sih untuk
Majapahit pada waktu itu, dan kita mengambil inspirasi dari situ. Jadi belajar sejarah bukannya untuk hafal, bahkan untuk mengerti saja, bukan. Tapi dari mana titiknya bangsa ini dulu, luhur kita ini mencapai kejayaan dengan perbedaan, dengan Bhinneka Tunggal Ika Tadhana Dharma Mangurwa itu. Ini satu resep besar yang harus kita dalami sekarang sebagai anak bangsa, karena sampai semua lahir di Indonesia ini bukan ngawur ya, semua sudah kita dalam Tuhan. Ayo kita junjung tinggi bangsa ini, nusa bangsa ini. Jadi dengan peninggalan-peninggalan gini kita bisa terinspirasi gimana sih Majapahit. Bukan belajar tentang negatifnya satu sejarah, pertikaian, perebutan, kekuasaan, perang saudara, bukan itu saja. Tak gimana pertaniannya, gimana perdagangannya, gimana perniagaannya, gimana seni rupanya, gimana mereka mengelola kawasan untuk pertaniannya. Nah ini seharusnya jadi inspirasi kita ke depan, karena Majapahit sudah terbukti dan terpuji tidak lama bikin negara hebat, bikin negara yang gemari Pahlo Jinawi Toto Harjo itu. Dan kita dari Medan sama yaitu Nusantara. Nah ini batu bata ini saya sudah ratusan tahun loh ini. Nah ini coba, nah ini strukturnya. Lur, kameramennya mau nyemplung lur, piye iki. Nah ini keberadaannya dari Candi Siwa ini. Kalau nyemplung memang ya agak ekstra, lumayan geli-geli dikit kena duri. Lu kan ada struktur itu Kang. Ini gini, gimana Kang Eko, Anda boleh percaya boleh enggak? Air di sini agak hangat. Anda masuk ke situ agak dingin. Iya, saya berulang kali masuk ke sini, apa itu? Ada perbedaan suhu. Temperaturnya beda ini. Air yang di sini sama di tengah. Di sini agak hangat. Anda ke tengah lebih dingin lagi. Padahal kita ada di satu kolam yang sama dan kondisi mendung ya. Iwak ikut tuh di. Mana iwak Kang? Iya. Iwak emas Kang. Ya ini lagi ikan. Tuh, kita disambut teman-teman. Nah ini aneh ya. Alam menyambut kita. Kita lagi datang ke sini tiba-tiba banyak ikan berdatangan. Ikan berdatangan. Nah ini ikannya lagi berdatangan ini. Ya. Disambut Kang. Nah, Kang ini struktur yang ini Kang. Struktur yang ini. Nah ini yang batu merah ini, batu bata merah ini strukturnya. Apakah ini pagar? Kita nggak berani ngambil di sebelah dulu nih. Bentuknya ini pagar dari batu bata merah. Dan ini satu rangkaian kompleks di Candi Siwa Ngelinguk. Semoga nggak lama lagi Candi Ngelinguk terungkap, terawat, terpelihara dengan baik, dan mungkin ada ekskavasi prabesaran dan mungkin bisa diperluas ya wilayahnya ya. Ini tidak jauh dengan ini ya. Bajang Ratu ya. Juga dekat, ya kan. Candi Tikus juga dekat. Jadi arahnya timur dari Pendopo Agung Trowulan. Tidak jauh dari Pendopo Agung Trowulan ini. Arahnya dari Candi Siwa, dan mungkin ini masih banyak lagi situs di belakang sana, Kang. Oh, ternyata masih. Iya, ini kan lokasi ini kan banyak sih. Tapi yang jadi spesial banget di Candi Siwa ini materialnya dari batu andesit. Karena di Trowulan langka banget. Langka banget, terwati di kita hanya dapati di Minajinggo. Iya kan itu. Dan material di Trowulan batu andesit langka banget. Ini mungkin istimewa di zamannya karena tumpukan batu andesit di sebelah barat dari Candi Siwa ini masih membuktikan dirinya sebagai saksi sejarah besar Nusantara, yaitu Majapahit. Oke. Ayo kita eksplor terus, kita gali terus sejarah ini. Gali terus teman-teman. Kayak gini loh. Jadi ini adalah pahatan teman-teman ya. Batu utuh yang benar-benar dipahat ya, membentuk pola seperti ini saudaraku, sangat cantik sekali. Dan mengacu kepada Majapahit saja ini sudah berusia 700 tahun. Namun ada beberapa dugaan dari beberapa peneliti ini malah lebih tua dari Majapahit untuk situs yang ada di depan kita ini. Nah, yang ini tergenang air teman-teman. Ini tergenang air ini. Tuh. Dan untuk di dalam dari batu yang tergenang ini juga sama, mempunyai relief ya. Mempunyai relief yang sangat raya begitu, saudaraku, sangat cantik begitu dan simetris begitu ya. Napa, Kang? Nggih, Kang. Nggih. Seperti itu. Dan di situ teman-teman, nah di kisaran 5 meter dari sini itu terdapat struktur yang berbahan materialnya itu dari batu andesit, juga terdapat sumur kuno teman-teman. Kita coba menuju ke sana yuk. Ya seperti ini saudaraku, kita harus nyemplung ya, karena ya tadi kondisi dengan musim penghujan yang
cukup tinggi dari kemarin sehingga membuat ini kubangan ini pada tergenang air. Oke, kita coba ke sana ya. Banyak duri. Ya. Kita coba menuju ke sumurnya, saudaraku. Ini saya rasa tidak begitu dalam ya. Nah, di sini. Nah, di situ ada sumur kuno, teman-teman. Ada sumur kuno, yaitu sumur yang menggunakan batu bata bengkok, saudaraku. Nah, ini masih tergenang air. Nah, ada airnya tuh. Jadi sumur ini merupakan sumur yang dibuat oleh leluhur ya. Mereka menggunakan batu bata bengkok, yaitu material dari tanah liat yang dibakar ataupun terakota begitu, yang dibentuk sedemikian rupa melengkung seperti ini, ditata sampai menggunakan sampai membentuk ataupun menjadi pembatas dari semua sisi di sumur kuno ini, saudaraku. Oke, terus di sini, nah ini teman-teman, ini ada lagi ya batu andesit yang mempunyai pola ukir, saudaraku. Nah, seperti ini, mempunyai pola ukir yang sangat luar biasa. Relief-relief seperti ini biasa kami ataupun kita dapati di beberapa ornamen candi ya. Oke, seperti ini, dan ini fragmennya, artinya memang untuk situs ini tidak utuh secara sempurna, banyak material-material yang sudah lepas begitu, teman-teman. Bahkan di sini kami dapati semacam suatu pola begitu, yang dimana pola ini biasanya berada di salah satu bentuk arca, saudaraku. Nah, seperti ini mungkin di lengannya ya, kelihatannya seperti melengkung begitu, dan ini merupakan pola dari gelang lengan ya, pahatan ataupun relief gelang lengan. Oke. Nah, seperti ini teman-teman. Ini adalah ukel. Hish, mantap. Luar biasa, saudaraku. Ini ukel begitu. Terus ya, artinya ini adalah relief-relief yang ada di bagian candi. Tapi ini sudah bentuk fragmen atau pecah begitu ya. Dan sebetulnya yang ada di depan kita ini merupakan struktur begitu yang berundak sampai ke atas sana, karena ini ditemukan begitu di kedalaman kisaran 5 meter, teman-teman. Kita bisa lihat dasar atas dari tanah ini. Nah, itu di bagian atas begitu. Kita ataupun saya yang saat ini berpijak di kedalaman kisaran 5 meter, teman-teman. Jadi awalnya ditemukannya candi ini berawal dari pemilik lahan begitu, yang waktu itu mengelola lahan gitu ya, garap sawah. Ini ladang ataupun sawah warga, teman-teman. Terus ada lubang, ceritanya itu ada lubang yang mencurigakan begitu, teman-teman ya. Ada lubang yang mencurigakan. Ini lubangnya berapa ya, mungkin hanya diameter 10-20 cm lah untuk diameter lubang tersebut gitu, awalnya gitu. Nah, ketika si pemilik lahan ini lagi mengairi sawah ini, tiba-tiba air itu masuk ke dalam lubang tadi ya. Jadi sapi yang sebagai alat untuk menggarap lahan itu, kakinya katanya terprosok di lubang itu gitu. Setelah itu di waktu mengairi sawah, air itu masuk ke lubang tersebut, teman-teman. Masuk ke lubang tersebut. Nah, disitulah baru kelihatan begitu, kelihatan suatu batu yang berukir ya. Ya, bisa jadi istilahnya seperti ukiran yang ada di depan kita inilah. Ini yang menjadi sesuatu yang mencurigakan. Ditemukannya batu yang berukir. Nah, sehingga si pemilik tanah tadi meyakini bahwa di dalam sini terdapat situs gitu. Nah, baru diekskavasi, saudaraku, diekskavasi sehingga ditemukanlah situs ini, yang saat ini sudah terkenal begitu, namanya Candi Siwa, karena memang didapati beberapa benda arkeologi ya yang membentuk siwa, saudaraku.
Cuman kondisinya saat ini memang seperti ini ya, tergenang air. Nah itu strukturnya itu. Nah ini masih ke atas teman-teman, masih ke atas sana. Kondisi di sekitar kita seperti ini kondisinya. Nah seperti ini teman-teman kondisinya ya. Ada di dalam air sudah candinya. Tapi ya hal yang lumrah karena intensitas hujan kemarin cukup tinggi saudaraku. Sehingga ketika mendapati kubangan ini ya pasti ya, tergenang air gitu. Ini sumurnya yang di awal tadi. Jadi di sini itu ada kisaran 11 sumur teman-teman. Ada 11 sumur yang ditemukan begitu. Ini sumur cobong juga ini. Sumur bulat ya. Oke. Saya coba untuk memperlihatkan beberapa temuan-temuan begitu di tempat ini ya, yang sudah dikumpulkan di belakang dari rumah warga. Yuk kita ke sana yuk. Yuk kita ke sana yuk. Ya semuanya ya untuk stay terus ya, stay terus. Oh ya, sebelum kita ke temuan-temuan fragmen maupun wadah-wadah di zaman kerajaan, ada baiknya saya perlihatkan beberapa foto yang sudah ditemukan di tempat ini dan sudah diamankan di Museum Trowulan teman-teman. Nah ini adalah beberapa fotonya ya. Ih kok nge-lag rek. Ini beberapa foto. Jadi di sini tuh ditemukan seperti ini. Nge-lag ya teman-teman ya. Ini adalah foto-foto yang sudah ditemukan. Kita ini apa namanya, lihat bentuk aslinya yuk. Yuk kita coba menuju ke sana, ke belakang dari rumah warga. Tuh kok nge-lag rek. Kok nge-lag. Nge-lag ya teman-teman ya. Mohon maaf ya. Nah di situ juga ada sumur juga. Jadi ada 11 sumur di sini sebetulnya. Ada 11 sumur. Nah itu adalah sumur yang berdekatan dengan pemukiman. Ini juga bagian karena berdekatan dengan situs barusan ya. Hanya kisaran mungkin 20 meter lah. Nah ini teman-teman, ini asli nih. Asli peninggalan dari zaman kerajaan teman-teman. Ya identifikasi terdekat dugaannya ke Majapahit, tapi bisa jadi sebelum itu ya. Nah ini adalah sumur cobong. Sumur menggunakan batu bata bengkok. Nah, batu batanya bengkok teman-teman. Seperti ini ya. Dan kedalamannya ada mungkin 5 meter ya. Itu ada airnya itu di dalam itu. Seperti itu. Wih, luar biasa teman-teman. Sudah berumur ratusan tahun ya. Kalau mengacu kepada Majapahit saja sudah 700 tahun. Kalau sebelum itu ya bisa jadi ya 1000 tahun gitu loh. Kita coba ke ini, ke temuan yang sudah dikumpulkan di belakang dari rumah warga ya. Aduh cucuk rirek, cucuk ri. Di situ banyak sekali benda-benda arkeologi yang memang sengaja disimpan begitu ya. Temuan dari situs tersebut. Jadi sebaran dari fragmen itu sampai ke bawah pemukiman teman-teman. Kita ketahuilah bahwa Trowulan ini merupakan kota raja Majapahit. Artinya setiap warga yang menggali tanah begitu, baik itu ketika menggarap sawah, pengrajin batu bata maupun membuka pondasi pemukiman rumah, dia kebanyakan mendapati struktur bangunan kuno. Nah seperti ini teman-teman. Ini adalah semua yang ada di depan kita merupakan temuan ya yang berada di situs barusan, situs Candi Siwa barusan ya.
Jadi di sini banyak lumpang begitu ya, beserta terakota ya, benda-benda wadah, beserta peralatan rumah tangga dan ini ya, bahan bangunan begitu. Nah, ini teman-teman, seperti ada yang ditimba ini ya. Ditimba ini kita banyak mendapati ukel ya. Ukel ini biasanya didapati di ujung dari atap sebuah bangunan, baik itu bangunan rumah, pendopo ya, maupun bangunan yang lain. Jadi ukel ini biasanya berada di ujung atap, dan di sini banyak sekali. Kalau kita dapati banyak sekali, artinya ya banyak bangunan begitu ya di sini teman-teman. Dan ini adalah keramik, fragmen keramik dari berbagai macam dinasti ya, ditaruh di ini ya, di bak loh kayak gitu. Ini adalah keramik-keramik dari berbagai dinasti, seperti ini dinasti Song, saudaraku. Terus ini lebih muda ya, banyak sekali dinasti Ming, Song, Yuan, semuanya berada di sini terkumpul begitu. Dan ini hasil temuan semuanya yang ditemukan di situs Candi Siwa dan sekitarnya begitu, saudaraku. Nah, ya kan, banyak sekali loh teman-teman, luar biasa. Terus selain juga fragmen keramik, kita juga banyak dapati fragmen dari terakota. Nah, seperti halnya ini ya, ini adalah bagian dari kendi ya, kendi susu teman-teman, seperti ini saudaraku. Terus ini merupakan bagian dari ini, sepertinya ini busana dari suatu arca yang dari terakota begitu ya. Terus ini lagi, bentar ya. Nah, ini kendi teman-teman. Kalau kalian melihat di film-film kolosal, dia memakai kendi, ini pegangannya, di sini kendinya. Nah, ini kendinya. Gang sini, minum. Klok 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 klok. Luar biasa. Terus ini selubung tiang, saudaraku. Jadi setiap tiang ya, cagak, ya, cagak. Jadi tiang dari sebuah bangunan itu diberi ornamen, diberi variasi gitu loh, ya. Ada seninya begitu teman-teman. Kalau di zaman lampau itu. Ini selubung tiang, artinya suatu tiang ini nanti diselubungi ataupun dibungkus, nah, wis ngono lah, oleh benda ini gitu. Dan ini cukup besar, artinya segini, mungkin dari kayu begitu, di dalamnya tiangnya yang ukurannya segini, dan ini banyak di sini. Terus ada beberapa arca itu di situ. Nah, itu arca itu, teman-teman. Apalagi, ayo mana? Kalian boleh berkomentar, jangan diam saja. Lagi nikmatin ya, bener-bener menikmati. Nah, itu ada kepala dari arca itu. Nah, ini teman-teman, ini bukan ini ya, ini bukan dari hasil karya zaman modern, tapi ini merupakan peninggalan dari zaman kerajaan, saudaraku. Nah, itu kepala arca itu. Apalagi kayak gitu ya, saudaraku, banyak sekali. Nah, ini ada guci teman-teman, guci ini dari keramik, guci. Terus ini ada gelas-gelas begitu. Nah, ini gelasnya teman-teman. Jadi dulu itu di zaman kerajaan itu gelasnya memakai gelas seperti ini. Nah, ini ya, tuh minum gitu. Apalagi yang mau disepil. Ini mungkin suatu bentuk figurin, mungkin ini teman-teman, suatu bentuk figurin, artinya suatu seperti boneka gitu loh. Apalagi ini tutup kendi susu. Kenapa dinamakan tutup kendi susu? Ini di bagian atas begitu teman-teman. Ya memang bentuk kendinya menyerupai gitu, menyerupai yang saya maksud tadi ya. Apalagi, nah jadi
betapa kita membayangkan betapa megahnya begitu tempat ini ya, yang kaya ataupun raya dengan seni begitu ya teman-teman ya. Ornamen berbagai macam ukiran maupun karya mereka begitu menghiasi dari suatu bangunannya dengan adanya fragmen maupun perabotan rumah tangga maupun fragmen ataupun bahan-bahan bangunan yang mereka gunakan. Artinya kita bisa membayangkan betapa di daerah sini dulu di zaman kerajaan itu megah sekali ya, megah sekali, banyak sekali bangunan-bangunan yang menggunakan atap ijuk mungkin ataupun genteng dengan tiang-tiang yang megah begitu dengan hiasan ukiran-ukiran ukel ataupun ukiran-ukiran yang lain begitu di setiap dari sisi dinding ataupun beberapa bangunannya teman-teman begitu ya. Jadi ini sebagai bukti bahwasanya di tempat tersebut ataupun di tempat ini suatu tempat yang sangat istimewa begitu, sangat megah ya, sangat ramai begitu dengan hiruk pikuk aktivitas mereka begitu saudaraku. Luar biasa ya. Ayo, mana lagi yang mau disepil? Mana lagi teman-teman? Nah, ini gandik. Ini gandik teman-teman. Gandik ini adalah alat tumbuk ya, alat tumbuk maupun alat penghalus ya. Gandik ini ada dua macam cara pengerjaannya ya, cara melakukannya ya. Jadi ditumbuk, ada yang dihaluskan gini, gandik namanya. Kalau ini mungkin ditumbuk, terus kalau ini nah ini dihaluskan ya. Wih, ngeblank, ngelek teman-teman ya, ngelek. Wih, kenapa nih pegang gandik tiba-tiba ngelek, sinyalnya langsung hilang ya. Habis pegang gandik sinyalnya langsung hilang. Makanya penontonnya langsung merosot. Oke, sepertinya sinyalnya barusan langsung hilang ketika saya pegang gandik. Padahal ya bagus loh di sini. Nah, jadi gandik ini digini untuk menghaluskan, biasanya itu meracik jamu, meracik bedak ya, ataupun meracik makanan begitu ya, bahan baku di zaman itu begitu saudaraku. Luar biasa. Nah, itu ada tutup dandang namanya ya, tutup dandang atau kukusan. Ini mereka menumbuk bahan baku makanan di sini, di lumpang ini, ditumbuk begitu sampai halus ya. Apalagi kalau yang ini beda teman-teman, ini berlubang ya. Nah, ini sepertinya ini alas untuk menancap bendera saudaraku.